Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini aku mau membahas tentang Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat. Nah, bagaimana sih kalau aku jadi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat? Yuk simak videonya. Pertama-tama, kita akan membahas tentang Amerika Serikat. Amerika Serikat disingkat dengan AS atau secara umum dikenal dengan Amerika saja, yaitu sebuah negara republik, konstitusional, federal, yang terdiri dari 50 negara anggota dan sebuah distrik federal. Berbicara soal Amerika Serikat, posisi Amerika Serikat sendiri diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Memiliki sebagian teritori di Pasifik dan Karibia dengan luas wilayah 3,79 juta mili persegi atau 9,83 juta kilometer dan banyak penduduk sebanyak 315 juta jiwa. Negara terluas ketiga atau keempat di dunia dan terbesar ketiga menurut banyak penduduk. Lanjut, kita akan membahas hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Jadi, secara singkatnya, pada tanggal 16 Oktober tahun 1950, perjanjian kerjasama ekonomi antara kedua negara, Indonesia dan Amerika Serikat, ditandatangani di Jakarta. Setelah itu, Soekarno terlihat beberapa kali melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Menurut para sejarawan, kunjungan Soekarno ke negeri Paman Sam ini menimbulkan inspirasi untuk membuat bangunan bersejarah, salah satunya yaitu Monas. Yuk kita lanjut ke tugas dan fungsi duta besar. Nah, ketika kamu berada di luar negeri dan tersandung masalah hukum, kemana dan siapa yang pertama kali harus kamu hubungi? Bukan keluarga maupun teman dekat ya, melainkan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kenapa? Karena merekalah yang bertugas melindungi warga negara Indonesia yang tengah berada di negara asing. Lembaga ini pun akan mengurusi segala hal yang berkaitan dengan Indonesia, termasuk masalah pekerjaan dan pendidikan. Masih dalam tugas dan fungsi kedutaan besar, yaitu mewakili serta memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintahan Republik Indonesia, melindungi warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia yang ada di negara penerima melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara tersebut, menjadi wakil Indonesia dalam ratifikasi, dan menjadi mediator yang menjalin hubungan baik dengan negara lain. Nah, sebelum masuk ke dalam pertanyaan bagaimana jika aku menjadi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, yuk kita bahas kelebihan berbagai aspek yang dimiliki oleh Amerika Serikat terlebih dahulu. Yang pertama, ekonomi Amerika Serikat merupakan yang terbesar dan paling produktif di dunia. Dengan hanya 4,5% dari populasi dunia, Amerika menghasilkan 1/5 dari produk domestik bruto atau PDB global. Ekonomi Amerika hampir 2 kali lipat dari China jika dihitung dalam bentuk dolar. Lebih dari itu, menurut sebuah laporan, Amerika merupakan salah satu dari negara maju dengan PDB real yang lebih tinggi dari jumlah sebelum krisisnya. Kemudian, teknologi Amerika Serikat paling maju di dunia. Masyarakat global berduyun-duyun datang ke Amerika untuk menjadi inovator teknologi. Amerika Serikat merupakan rumah bagi para pemain bisnis di media sosial, dan soal tingkat pengeluaran di bidang teknologi, Amerika Serikat melebihi negara-negara lain. Pada saat terjadi resesi Amerika Serikat, ekspor dihentikan. Namun, pada 2012, total ekspor mencapai US dolar 2,2 triliun, hampir mencapai 40% peningkatan dari 2009 lampau. Kelebihan pertama dari sistem pendidikan di Amerika adalah sistemnya yang berbasis diskusi. Para siswa didukung untuk giat membaca sehingga tidak datang ke kelas dengan apa adanya. Mereka juga dituntut untuk bisa berdiskusi, memecahkan beragam masalah bersama-sama dengan bantuan dari guru. Selanjutnya, dalam aspek militer, Amerika menempati pasukan paling kuat nomor 1 di dunia dan ekstensi politik Amerika sebagai kekuatan global. Kekuasaannya sangat berpengaruh bukan hanya dalam negerinya, tetapi mencakup berbagai politik global di seluruh dunia. Nah, gimana sih kalau saya jadi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat? Yang akan saya lakukan adalah memastikan Amerika memperpanjang persetujuan fasilitas pembebasan tarif bea masuk ke Indonesia. Saya juga akan memulai pembicaraan negosiasi limited trade
deal, yaitu barang-barang di Amerika Serikat yang pajaknya kurang dari 5% bisa di 0% kan tanpa melalui Kongres. Kemudian, saya juga ingin memastikan produk-produk Amerika Serikat bisa berkompetisi di pasar Indonesia karena pasar kita besar dan prospektif. Saya akan memastikan bahwa Amerika Serikat mengetahui bahwa Indonesia selalu memperbaiki iklim investasi. Amerika Serikat juga dan Indonesia telah mengidentifikasi pendidikan sebagai kunci prioritas bagi kedua negara dengan memasukkannya sebagai salah satu dari 6 tujuan di dalam Komprehensif Kemitraan Amerika Serikat dan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Kedua pemerintahan telah berkomitmen untuk menggandakan jumlah siswa pertukaran di masing-masing negara. Saat ini ada 7.000 warga negara Indonesia belajar di Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Amerika Serikat berharap untuk menggandakan jumlah melebihi 14.000 dan kedepannya saya akan memastikan pengajuan visa pelajar juga akan semakin dipermudah seiring bertambahnya jumlah peserta pertukaran pelajar. Yang terakhir, apabila saya menjadi duta besar Indonesia di Amerika Serikat, saya akan mempermudah sistem layanan dan informasi untuk seluruh warga negara Indonesia di Amerika Serikat yang membutuhkan bantuan dan layanan informasi dengan teknologi yang cepat dan sepraktis mungkin. Oke, kita sampai di akhir video. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena tugas ini saya ajukan untuk memenuhi kriteria penilaian tugas mata pelajaran PPKN. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Anissa Nurlandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.